Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, sahabat Aftek. Kembali lagi sama gue Obed di Ngobrol Online. Kali ini gue ketemu sama salah satu inspirasi. Wih, gila. Apa kabar Bang Ombing? Baik, baik. Yo, ini Bang Ombing salah satu inspirasi gue juga nih. Dan Bang Ombing ini sedikit gue lihat profilnya adalah anggota dari Indonesia Relief Box, Bang ya. Benar. Dan dia juga aktif di kegiatan-kegiatan relawan, betul Bang? Nah, benar. Dan juga aktif di dunia outdoor activity. Mungkin juga ini salah satu senior gue juga, teman-teman di kegiatan outdoor activity termasuk Indonesia. Dan juga Bang Ombing terkenal di salah satu ONC, betul Bang ya? ONC Bang ya, yoi. Bang, ini sedikit gue pengen nanya nih Bang, mungkin teman-teman juga ada yang pengen tahu Bang tentang Indonesia Relief Box. Indonesia Relief Box itu apa sih Bang? Selamat sore dan salam lestari. Yoi. Kalau untuk Indonesia Relief Box atau IRBOX, sebenarnya itu sebuah yayasan yang gua dan temen gua buat, di mana memang kita sebelum terbentuk yayasan IRBOX itu kita udah sering bertemu di lokasi bencana. Pada akhirnya kita menyatukan visi dan misi, akhirnya kita bikin aja lah sebuah yayasan yang dimana kita punya legalitas, terus kita punya bendera. Paling tidak yang dulu mungkin kita kalau turun ke lokasi bencana mungkin karena cuman modal semangat, terus cuman karena tergerak hati nurani ya. Nah pada akhirnya di saat ada beberapa teman yang mengalami sakit, terus di sana pun kita masih bingung kan, karena kita bergerak tanpa bendera. Cuman memang sih kita ketemunya teman-teman juga, teman-teman aktivitas outdoor juga. Berarti kolaborasi tuh Bang ya? Iya. Teman-teman tuh Bang ya? Dan sampai hari ini akhirnya kita bentuklah IRBOX yang harapannya sih ke depan kita bisa merekrut teman-teman. Bermanfaat juga buat masyarakat gitu. Benar. Paling utama tujuan bikin IRBOX itu teman-teman yang mungkin yang sampai saat ini masih aktif di dunia sosial, bencanaan, kemanusiaan, bisa kita bergabung di IRBOX. Paling tidak ketika dia berangkat dari rumah menuju lokasi, mereka tuh satu, legalitasnya sudah ada. Terus paling terpenting adalah ketika kita di lokasi bencana, kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Benar, jadi jelas tuh anggota Indonesia Relief Box gitu Bang ya? Terus kita juga bisa memfasilitasi dalam segi kayak akomodasi atau posko, atau makan, atau kendaraan. Terus yang paling penting, kita di IRBOX ini sangat mengutamakan keselamatan di saat tugas. Keselamatan nomor satu juga Bang. Benar. Karena setiap perjalanan juga nomor satu kembali pulang dengan keluarga. Benar. Bang. Dan itu kalau boleh tahu Bang, IRBOX ini kan udah sering melang buana. Itu sejak kapan terbentuknya tuh Bang? Tahun berapa sih? Kalau IRBOX sendiri sebenarnya beli domainnya itu udah hampir 5 tahun atau 4 tahun ke belakang ya. Tapi kita pas momentumnya tepat di saat gempa Lombok ya. Oh oke. Kalau itu Lombok tuh Bang. Gempa Lombok itu akhirnya gue ketemu lah dengan salah satu teman gue lagi yang memang mungkin dari zaman gempa Bantul, terus dari Merapi, dari Padang. Akhirnya gue ketemu Wisnu lah. Sebut aja Inu. Nah gue sama Inu akhirnya ayolah kita berangkat lagi ke Lombok. Akhirnya udahlah, kita punya pemikiran dengan gue, ayolah Nuk, kita bikin aja IRBOX ini, atau kita bikin satu yayasan yang memang legalitasnya ada, berbadan hukum. Terus kita pun aman ketika nanti teman-teman ingin memberikan donasi, karena kita jelas sekarang saat ini jelas kita sudah punya rekening atas nama Indonesia Relief Box. Jadi siapapun yang akan memberikan donasi, mereka satu saat bisa tuh mengecek donasinya buat apa sih dan larinya kemana. Nah, kalau buat mau tahu juga tentang Indonesia Relief Box, lu tinggal cek sini aja nih untuk di linknya. Dan salah satunya, gue tadi tertarik sama Lombok tuh Bang. Di Lombok itu kan terjadi gempa, dan isunya juga berdasarkan teman-teman, sebetulnya itu gempa yang sudah bencana nasional Bang ya. Nah, Indonesia Relief Box sendiri apa Bang yang udah dijalankan programnya di sana dan berapa lama jadi? Mungkin diralat sedikit, bukan
bencana nasional ya. Oke. Tapi memang saat itu masyarakat hampir seluruhnya mereka mempertanyakan kenapa sih Lombok ini tidak naik status bencana nasional. Mungkin itu penjabarannya akan lebih luas, tapi kalau ditanya apa sih yang dilakukan oleh IAIRBOK di saat gempa di Lombok, pertama-tama gua masuk ke sana itu cuma mencari asesmen, terus kita punya program itu kalau nggak salah saat itu hampir 1.000 tenda untuk 1.000 pengungsi. Luar biasa ya, Bok. Terus setelah tenda itu dimanfaatkan sebagai shelter darurat sementara, berjalannya waktu akhirnya IAIRBOK ini terus fokus memang di recovery-nya. Kita memang fokus di recovery di saat di Lombok itu, di Lombok Utara tepatnya kita itu membangun UNTAP. Hunian tetap. Itu memang banyak yang terlibat, banyak juga teman-teman di IAIRBOK yang memang di sana itu semuanya lah mereka tinggal hampir 2 bulan, 3 bulan lebih. Ngomong-ngomong, IAIRBOK banyak duitnya bang ya. Itu Sebenarnya bang, kasih tahu lah bang rahasianya buat teman-teman juga tahu. Lu punya yayasan ternyata duitnya banyak tuh. Gila, luar biasa. Dari mana sih bang? Sebenarnya kalau dibilang duitnya banyak atau enggak, sebenarnya kita ini sebuah yayasan yang baru. Banyak kok yayasan-yayasan atau NGO besar di Indonesia. Tapi balik lagi, niat kita bikin sebuah yayasan itu kita ingin menyalurkan donasi yang dititipkan, amanahnya, terus kita berikan memang benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat. Di samping dia outdoor activity, ternyata luar biasa. Visi misinya tuh inspirasi gawat. Dan punya yayasan juga ketika kita terjun ke lapangan nih bang, kebencanaan apa aja bang yang dibekali nih? Dia udah punya bekal yayasan nih, terus tim, apalagi bang yang kira-kira dibekali? Apa sih yang sangat diperlukan? Misalnya balik lagi begini, kita harus tahu ketika kita punya yayasan kita memang bergerak di dunia kemanusiaan atau sosial lah ya. Terus ketika ada bencana, yang paling dasar itu kita tahu bencana apa sih yang sedang terjadi. Misalnya kayak banjir, berarti kan yang diperlukan ini kan bantuan atau paling cepat lah, tim cepat atau reaksi cepat itu paling satu kita akan membawa perahu karet lah atau medis lah. Di balik itu lagi memang sangat diperlukan SDM ini. Personel kita ini memang mereka mempunyai kemampuan atau ilmu untuk terjun ke bidangnya atau ke lapangan. Aja sih. Berarti sekali dia dibekali sama di cover sama suatu yayasan yang berlembaga, legalitas, terus tim yang solid gitu bang, sama skill yang nggak main-main. Ya. Oke bang, ini ngomong-ngomong nih bang, pun salah satu daripada prestasi Indonesia Rainbow juga bang sama outdoor activity-nya bang. Sejak kapan nih bang Umbing nih main outdooran nih bang, atau kegiatan luar ruang nih bang? Ya sebenarnya kalau ditanya kapan mulai di outdoor, sebenarnya sih senang petualangan itu sebenarnya dari tahun 94, 95, 98 itu senang tuh melihat teman-teman tuh atau abang-abangan lah di rumah pada camping. Akhirnya ikutlah kita camping. Ya mungkin saat itu masih naik losbak ya. Iya, naik losbak. BM zaman BM tuh bang, bonceng mobil ya. Dan itu akhirnya dari situ terus makin senang. Kalau ditanya sampai kapan mulai, sebenarnya bingung sih ya. Tapi sampai saat ini sih masih suka. Masih suka, tapi mungkin aktivitasnya nggak seperti dulu. Cuman buat jaga stamina, biar badannya tetap fit, gitu ya bang. Nah bang, oke dari situ gue lihat dari pas kegiatan-kegiatan libur nih bang, pariwisata juga udah mulai agak sedikit renggang, terus kegiatan aktiviti di luar ruang juga mulai turun. Sekarang gue ngeliat nih lu bikin kayak begini bang, segini kuatnya nih bang, di Toke Wood Art ya gak? Itu sejak kapan juga tuh bang? Dan kasih juga informasi mengenai Toke Wood Art. Ya kalau ditanya mulai kapan, sebenarnya awal mula seneng kayu itu pas habis selesai tugas atau sebenarnya sih pas tugas di Donggala saat gempa tsunami. Kebetulan di sana gua hampir 6 bulan lah. Palu? Iya di Palu. Tapi kita tugas di Donggala. Itu gua bersama tim IAIRBOK juga. Tapi saat itu gua sama Sugi, Cuy Kiting. Itu
memang dia di bidang recovery. Terus kita itu lagi-lagi Earbox kita itu membuat untap juga untuk masyarakat, tepatnya di Donggala. Berarti spesialis untap bang ya? Sebenarnya bukan untap, tapi sebenarnya dalam segi pemilihan untap atau untara kita bisa sama-sama memilah sih apa sih yang paling tepat, yang tidak boros dan tidak kerja 2 kali. Nah, kalau ditanya mungkin pulang dari tugas dari Donggala karena di sana bikin rumah yang dari kayu, terus gue cobalah dan sampai rumah ini ngapain lagi. Terus akhirnya gue coba jajal bikin bangku, bikin meja, dan pada akhirnya sampai ya udah mau setahun sih, udah mau setahun toko gue artinya. Sampai setahun. Banyak pesanan tuh bang ya? Dan alhamdulillah akhirnya dari yang cuma sekedar hobi dan coba-coba sekarang sudah bisa memberikan penghasilan. Di saat kemarin waktu lockdown mungkin penjualan outdoor equipment lagi turun, dan kayu furnitur yang memang kebanjiran order. Berarti main-main aslinya bukan main bang ya? Iya. Man. Oke bang Ombing. Berarti kasihlah bang kisi-kisi buat teman-teman di Indonesia, khususnya buat sahabat Aptek bang. Motivasi kegiatan-kegiatan abang buat teman-teman milenial yang harus maju terus bang. Silakan bang. Oke, intinya gini, dalam hidup kita nggak ada yang tahu, kita cuma sementara hidup. Intinya lu boleh jadi apa aja, lu boleh bergaya apa aja, tapi lu jangan jadi pemalas. Terus ketika lu bilang lu sukses, belum tentu. Ketika lu diri lu tidak bermanfaat untuk orang lain, ketika lu cuma menguber kekayaan pribadi, tapi lu di sekitar lu banyak orang yang sulit, tapi lu tutup mata, ya intinya itu bukan sebuah sukses. Sukses itu ketika memang lu merasa atau ada orang lain yang merasa hidup kita ini bermanfaat untuk mereka atau orang lain. Itu sih intinya sih. Sekali lagi sih, perbesar terus atau jaga rasa kepedulian, apalagi di saat seperti ini ya, pandemi ya. Banyak teman-teman gue juga yang memang kehilangan pekerjaan, tapi alhamdulillah dengan adanya workshop ini sedikit lah, memang tidak besar, tapi paling tidak yang tadinya cuma hobi sekarang sudah bisa mengajak teman-teman untuk bekerja atau memperbantukan gue lah. Itu aja sih intinya sih, tetap jaga semangat, rasa peduli, terus balik lagi. Sekali lagi, lu boleh jadi apapun, lu boleh bergaya apapun, tapi jangan jadi pemalas. Itu aja sih. Tuh buat teman-teman, berarti adventure never die juga ya bang ya. Thank you bang Ombing, waktunya. Ini salah satu momen gue ngobrol online yang tadinya grogi, deg-degan ya gak? Ketemu sama salah satu inspirasi gue juga. Akhirnya ketemu. Thank you bang Ombing. Next kita ketemu lagi, sehat-sehat terus. Jadi tetap inspirasi bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di segmen-segmen berikutnya di Ngobrol Online.